Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin Abdullah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini ya setelah tadi ngobrol singkat ya perjalanan anak di sana, dan kita akan masuk pelajaran ya pelajaran lama sebenarnya, bukan pelajaran baru ya, karena kita akan murojaah dulu sebelum kita masuk pelajaran baru ya, supaya ada sedikit pemanasan ya. Dan tidak perlu khawatir ya, nanti kita akan pandu ya, kita akan pandu ibu-ibu untuk murojaah. Dan simpelnya untuk buku Durusul Lugah ini adalah yang penting kita bisa menjawab ya, bisa menjawab bentuk pertanyaan-pertanyaan dari setiap latihan ya. Kalau kita bisa menjawab itu, maka sebenarnya kita sudah menguasai materi dalam bab tersebut ya, dalam dars. Dan sekarang kita di dars yang ke-15 ya, dars ke-15. Nah, kalau kita bisa menjawab apa perintahnya, kemudian kita bisa jawab nomor-nomornya berapa nomor, nah itu sebenarnya kita sudah paham ya. Cuman memang belum karena belum banyak disentuh ya, belum banyak dilihat, belum banyak di rumah rojaah, terasa kayak kok banyak banget gitu. Tapi kalau kita sering lihat, ternyata cuman oh begini pembahasannya, begini, oh ini pembahasannya cuman sebagian ini cuman seperti ini ya. Cuman karena kita kurang jarang melihatnya, kelihatannya walaupun dia, karena satu satu pelajaran itu memang ada beberapa kalau bahasanya apa ya, standar kompeten apa, standar kompetensi ya, gitu ya. Ya. Ya seperti ya biasa-biasa dalam apa namanya, oke, Bulan bergabung di sekolah ya, ada standar kompetensi ya. Jadi standar di mana seorang siswa bisa mengikuti pelajaran ini ya, sesuai Assalamualaikum. hal yang perlu dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluki Bu Bulan? Ya, Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Keluarganya semuanya sudah negatif? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Bu Novi yang lagi itu Mas, isoman Ustaz. masih isoman lagi? Iya, Yang waktu positif itu katanya lagi. Iya, ada positif. di PCR masih positif. Oh, masya Allah. Kemarin mungkin Bu Lina, belum lama ya, kali. Sama. Besok 10 hari. Besok 10 iya. hari. Oh, masya Mas Allah. 10 hari loh. Baru lagi 10 harinya. Sama kemarin Jadi jamaah ya. Ya. Nah, Ya Ustaz. iya kemarin ada jamaah juga yang sekitar ada 40 orang itu, ada sekitar 5 orang juga positif, itu langsung dipindahkan ke ini, Wisma Atlet. Ya, kemarin kita datang di Indonesia di apa namanya, di Hotel Royal Palm dekat bandara, itu di pas PCR pertama positif ya, udah langsung pindahkan ke Wisma Atlet. Ada beberapa orang, ada 5 orang kayaknya. Tapi dari gejala sih nggak terlalu parah ya. Yang mudah-mudahan seperti itu, tidak terlalu ini. Cuman memang kalau positif ya dipindahkan. Oke, Mubasyar, kita lanjut langsung ya. Ini oke. Di sini kita akan sedikit murojaah ya, murojaah. Oke, kita akan murojaah latihan yang ini dulu. Ini terakhir yang kita ambil yang ini. Ya, Anda lihat video terakhir itu yang Anda kirimkan. Ini latihan yang terakhir adalah yang ini, yang nomor 5. Dan ini gampang insya Allah ya. Ya, jadi perintahnya adalah letakkan ya pada titik-titik. Ya, letakkan pada titik-titik pada kalimat-kalimat berikut ya, domir muttasil. Ya, domir muttasil. Ya, domir muttasil itu artinya apa? Domir yang nempel. Ya, domir yang nempel. Nanti anak akan. Kenapa, Bu? Enggak ada ya. Baik. Jadi domir yang nempel untuk mukhotob. Ya, mukhotob itu apa? Mukhotob itu artinya orang-orang yang diajak bicara. Namanya mukhotob. Ya, bahasa kita adalah orang kedua. Ya, mukhotob itu orang kedua. Apa saja itu domirnya? Domirnya adalah kamu laki-laki, kemudian kalian laki-laki, kamu perempuan, kalian perempuan. Ini Anda langsung bahasa Indonesia kan ya. Ka, kemudian kum, ya, kemudian ki, kemudian kunna. Ini semuanya namanya domir muttasil. Ya, apa itu domir muttasil? Domir atau subjek, ya, subjek yang nempel.
ya. Jadi domir-domir ini tidak mungkin berdiri sendiri, pasti dia nempel dengan kata benda. Kalau di sini masih dengan kata benda. Seperti kita mau bilang rumahmu. Ya, jadi baituka. Ya, baituka bukan baituku ya, baituka. Nah, jadi tidak mungkin huruf K ini akan berdiri sendiri. Ya, kamu dalam bahasa Arab kan artinya apa? Anta. Ya, kamu laki-laki. Nah, ini disebut dengan domir munfasil. Domir terpisah. Tapi kalau untuk domir yang nempel dengan kata benda, itu nggak boleh pakai anta. Kita bilang, di mana rumahmu? Kita bahasa Arabnya, aina baitu anta. Ya, orang Arab nggak begitu. Bilangnya, aina baitu ka. Ya, pakainya ka. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita lihat di sini nanti yang disapa siapa? Kalau yang disapa banyak laki-laki berarti pakai kum. Kalau yang disapa satu orang laki-laki berarti pakai ka. Ya, lihat patokannya sapaan ya, siapa yang disapa. Kalau yang disapa perempuan satu orang berarti ki. Ya, kalau yang disapa banyak perempuan berarti kun. Pakai. Nah, paham ya? Coba kita akan ini murojaah ya, murojaah. Jadi ini bukan latihan baru. Tapi kalau baru pun bisa nanti kita bantu insya Allah. Oke. Kita mulai dari tadi Budiana, Burika, Burina, Bulan ya. Jadi urutannya tadi masuk. Oke. Kita mulai dari Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Aina baitukum ya ikhwanu. Ayo ahsanti, sahih ya. Aina baitukum ya ikhwanu ya. Ya ikhwanu ahsanti. Ma ma'nahu? Di mana rumah kalian, wahai saudara-saudaraku? Saudara, ya wahai saudara-saudara. Ya wahai saudara ya. Jadi ini bukan saudara-saudaraku. Kalau saudara-saudaraku ya ikhwani. Kalau ini cuman orang lain ya, tapi dipanggilnya saudara ya, wahai saudara-saudara. Nah, aina baitukum. Di sini ana tanya Bu Diana, kenapa pilihnya kum? Kita punya 4 domir, ada ka, kum, ki, kun. Kenapa di sini pilihnya kum? Yang di belakang itu menunjukkan orangnya banyak. Ya, ahsanti ya di sini. Karena yang disapa itu wahai saudara-saudara. Maka salah kalau kita pakai aina baituka misalnya. Karena ka ini yang diajak bicara berarti cuman satu orang. Tapi kalau banyak aina baitukum. Ya. Baik, ahsanti, sahih. Berikutnya rakam isnain ya, ke samping kita ke Burika. Tafadhali Burika, bisa? Saya nomor 2 ya Ustadz ya. Nomor 2, 6. Tafadhali. Saatuki. Nomor 2 ke samping. Afwan. Kalau yang di bawah sini nomor 3. Ke samping. Ke samping ya, 6. Yang ini. Ahada kita buka ya Hamidu. Ayo ahsanti, sahih ya. Ahada kita buka ya, kita buka ya Hamidu. Ahada kita buka ya Hamidu. Aywa, ma ma'nahu? Apakah ini kitabmu wahai Hamid? Ayo, apakah ini kitabmu? Ya, kitab kamu boleh ya, kitabmu wahai Hamid. Aywa, nam ahsanti. Kenapa pilihnya ka? Karena yang Hamid. Ya, karena Hamid ya, karena hanya si Hamid yang diajak, karena Hamid yang diajak bicara. Ya, satu orang. Ya. Nam ahsanti, sahih. Ya. Dari sini mudah-mudahan bisa ya. Jadi tidak perlu Anda tanyakan kenapa pilihnya ka, kum, ki atau kunna ya. Jadi dari 2 soal tadi kita sudah bisa melihat ya bagaimana cara pemakaian subjek-subjek ini ya, atau domir-domir muttasil yang 4 ini. Oke, kita lanjut sekarang Bu Rina. Tafadhali Bu Rina, rakam salasa. Nah Ustaz, sa'atuki jamilatu ya Laila. Ayo, di sini sebenarnya tidak pakai tanda tanya ya. Ya, di sini salah taruh tanda tanya. Harusnya ini bentuknya pernyataan. Ya. Nah, ahsanti, sahih. Ya sudah benar tadi. Tinggal jamilatu harusnya apa? Jamilatun. Ya, jamilatun. Ya, sa'atuki ya, sa'atuki jamilatun ya Laila. Ayo, ma ma'nahu? Ini sudah benar.
Sa'atuki jamilatun ya Laila. Sa'atuki, mana saat? jamnya. Jam Ya, jam kamu jam kamu bagus. bagus ya, Wahai wahai Laila. Laila. Ya, jam kamu bagus wahai Laila. Ini bentuknya pernyataan. Ya. Kalau misal ya, kalau kita mau bikin ini bentuknya pertanyaan, tinggal tambah satu huruf. Ya, huruf apa itu kita tambah? A. Benar. Tinggal tambahkan huruf A di depan ya. Asa-atuki jamilatun ya, ya Laila, gampang ya. Jadi tinggal tambahkan bentuk apa pertanyaan A di depan, ini akan menjadi bentuk pertanyaan. Ya. Pertanyaannya pertanyaan yang na'am atau la ya, na'am atau la. Taib, ahsanti, sahih. Berikutnya bulannya. Tafadhali rakam 4. Raqam. Man abukunna ya akhwatu. Aywa, ahsanti, sahih. Man abukunna ya akhwatu. Nah, ma ma'nahu? Siapa ayah kalian, wahai saudara-saudara, wahai Aywa, saudari-saudari. saudari-saudari. Ya, wahai saudari. Aywa, ahsanti, sahih ya. Man abukunna ya, man abukun kunna. Ya, karena yang diajak bicara ini banyak ya, perempuan. Ahsanti, sahih. Taib, rakam 5. Nah, kita kembali ke Budiana, tafadhali. Masmuka ya akhi. Aywa, masmuka ya. Jadi sebelum kita membaca ini ya, pandangan kita harus sampai ke akhir dulu untuk menentukan ka atau ki atau kum atau kunna ya. Sudah benar. Masmuka ya akhi ya, ahsanti. Ma ma'nahu? Masmuka ya akhi. Siapa namamu ya saudara? Aywa, wahai saudara. Wahai Ku ya, saudara. kali ini pakai ku karena di belakangnya ada ya sukun ya. Masmuka ya akhi. Siapa namamu wahai Saudaraku. wahai saudaraku ya. Masmuka ya akhi ya. Nah, ahsanti, sahih. Taib, berikutnya Burika. Nah, tafadhali Burika ke samping ya. Rakam 6. Oke, kayaknya belum bisa ya karena tadi Burika sebenarnya lagi di tempat umum, tadi lagi ngapain ya? Tadi kurang tahu. Ya mungkin lagi ya. Bisa. Oh bisa ya. Oh bisa. Bisa. Di Oke, sini silakan. saya Lagi di mana sih, Bu? speakernya berisik, jadi saya tutup aja, saya nyimak aja dulu ya Ustadz ya. Oh iya, oke. Baik. Nah, oke, baik. Berarti kita langsung ke Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Nomor 6. Benar. Nomor 6. Masmuki ya ukhti. Aywa, masmuki ya. Masmuki ya ukhti. Aywa, ahsanti, sahih. Ma'nahu? Siapa namamu ya saudaraku? Aywa ya saudara, kata wahai saudari, wahai saudariku. Ya, nah, ahsanti. Jadi kalau ada ya di belakang ya, ini menandakan dia menisbatkan ke si pembicara. Ya, saya, saudara saya atau saudari saya atau saudaraku atau saudariku. Nah, ahsanti. Taib, rakam 7. Taib, kita kembali ke kita ke bulan berarti. Tafadhali bulan, rakam 7. Ini Ustadz, ini kok bait. Aywa, ahsanti. Berarti di sini ya bulan bebas untuk memilih kira-kira domir mana yang mau dipakai, karena di sini tidak ada spesifikasi mau pakai domir yang mana. Ya, ahsanti. Tayyib. Ummuki fil Aywa. baiti. Aywa, ummuki fil baiti. Nah, ahsanti, ma'nahu? Di mana ibu apa? Apakah ibumu ada di rumah? Apakah ibumu ada di rumah? Benar, ahsanti, sahih. Ya. Ini kalau ummuki fil baiti, kalau kita pakai sapaan, kira-kira sapaannya bagaimana, Bulan? Ummuki. Sapaan maksudnya gimana, Ustaz? Pakai ya apa nih? Ummuki ya. Ummuki fil baiti. Fi baiti ya Laila. Ya Laila. Nah, ahsanti, sahih. Ummuki ya. Ummuki fil baiti ya Laila. Nah, ahsanti, sahih. Taib, rakam 8. Taib, na'ud ila Budiana. Tafadhali Budiana.
Ma'asmukum ya ikhwanu. Aywa, ma asma'ukum ya. Asma'ukum. Ya. Ma asma'ukum ya ikhwanu. Ahsanti, sahih. Baik, ma ma'nahu? Siapa nama kalian wahai saudara, wahai Aywa, saudara-saudara? siapa? Benar, siapa nama-nama kalian ya? Siapa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Aywa, nam. Ahsanti, tayyib. Oke. Oke, tadi itu ya, ada apa namanya? Ondel-ondel, kedengaran nggak? Kedengeran. Oh, kedengaran ya. Ondel-ondel lewat. Taib. Ada iklan ya. Sampai di sini? Ya. Sampai di sini paham ya maksudnya dari latihan ini? Ya, latihan ini kita bagaimana cara menempelkan atau bagaimana cara membuat kata ya menjadi kepemilikan ya untuk kamu ya, kalian, kemudian kamu perempuan dan kalian perempuan ya. Caranya tadi tinggal tambahkan huruf ka ya, kum, ki atau kunna di belakang dari kata tersebut ya, kata benda tersebut, rumahmu ya, sekolahmu, bukumu, mejamu dan seterusnya. Dan perlu kita ingat ya bahwasanya kata-kata yang ditempelkan padanya domir-domir ini itu tidak akan bertanwin. Karena kembali ke kaidah awal kita. Apa itu? Kenapa tidak bertanwin? Kita bilang misalnya baituka. Ya, baituka. Ya, aslinya kan baitun. Aslinya baitun. Nah, kenapa tidak menjadi baitunka tapi baituka? Ya, ini kembali ke kaidah awal kita. Apa kaidahnya? Karena kata baituka ya, ini disusun dengan apa? Ini mudhof. Yang pertama sebagai mudhof, yang kedua sebagai mudhofun ilaih. Ya, makanya kaidah kita adalah setiap mudhof kan tidak mungkin tanwin ya, mudhof itu tidak mungkin bertanwin ya. Di mana-mana kalau kita melihat kata itu mau kita idhofahkan ya, kita mau gabungkan dengan kata setelahnya, maka kata tersebut tidak boleh kita tanwinkan. Nah, taib. Man laha su'alun, siapa yang punya pertanyaan silakan, wa illa kalau tidak ada nuasil ya, kita akan lanjut ke latihan baru. Nah, ini baru latihan baru. Ya, kalau Ustaz, tadi latihan murojaah. Oke, silakan. Ustaz, kalau bahasa Arab itu untuk kamu itu enggak seperti Indonesia ada yang kamu atau Anda ya. Jadi mau tua, mau sopan, enggak sopan tetap aja Benar, sama anta. anta. Ya, benar ya, anta. Cuman di Indonesia ini karena apa namanya? Untuk orang-orang yang sedikit untuk menghormati orang-orang yang kita bisa dibilangnya antum. Itu di Indonesia. Tapi di orang Arab sendiri sebenarnya tidak ada ya. Bahkan kalau kita ke kampus-kampus Arab yang ada di Indonesia ini, kalau kita bilang syekhnya min aina antum, dia heran, kenapa kok pakai antum ya, ana cuma sendirian gitu ya, ana wahdi wa kaifa ta'kuluna antum, antum bilang kenapa antum, ana bilangnya anta aja nggak apa-apa, karena memang seperti itu ya, anta. Tapi kalau dengan orang Indonesia ya, dosen-dosen Indonesia kita bilang antum. Kalau dengan syekh bilang anta itu kelihatan memang agak sedikit itu, karena orang Indonesia memang sedikit beradab ya tentang masalah-masalah begini memang. Tapi kalau dengan para masyayikh, anta aja nggak apa-apa ya. Bahkan kalau kita bilang antum itu dia sedikit heran. Dibilang kita nggak tahu kaidah, padahal bukan kaidah yang kita pakai adab di situ. Ya. Taib. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak, kadang untuk ustadz-ustadz itu ke ibu-ibu juga antum ya kadang. harusnya antunna ya. Antunna ya. Mungkin di situ kalau ada laki-laki, walaupun satu orang bilangnya antum ya, karena di situ ada satu orang laki-laki. Tapi kalau tidak ada satu masjid ibu-ibu semua ya, antunna harusnya ya, pakai antunna. Nah, harusnya antunna ya, bukan antum. Atau mungkin sabukul lisan ya, sabukul lisan itu maksudnya kepleset. Harusnya antunna bilangnya antum ya, lupa ya, bisa saja ya. Baik. Soal akhir. Oke. Coba sedikit kita ini ya. Jadi kalau untuk domir, kalau ini kita sebut dengan apa? Domir muttasil. Ingat-ingat ya, muttasil. Muttasil ya. Domir muttasil. Lawannya apa? Ya, lawan daripada muttasil apa? Munfasil. Ya, benar. Munfasil.
Kalau yang sudah belajar tajwid ini ketemu muttasil sama munfasil juga. Ya. Di tajwid ada namanya apa? Domir, ya. Mat wajib, kalau wajib pasti muttasil. Kemudian ada jais munfasil. Jais munfasil. Ya, di situ ada penamaan kenapa disebut muttasil sama munfasil, dan ini berbeda ya. Berbeda dengan yang ilmu tajwid. Ini pakai pemakaian istilahnya sama. Nah, kalau disebut dengan domir muttasil, ini domirnya maksudnya yang ini nih. Domirnya nempel. Nah, lawan daripada muttasil namanya munfasil. Nah, domir munfasil dari huruf K ini apa? Anta. Ya, kita sudah ambil ya. Cuman di sini Ana sedikit rangkum lagi supaya lebih lebih mantap ilmunya ya. Kalau kum, domir munfasilnya apa? Antum, benar ya. Antum. Ya. Kalau ki, domir munfasilnya apa? Anti. Anti, benar ya. Anti. Kemudian kunna, domir munfasilnya apa? Tadi Perempuan banyak apa? Antuna. Ya, antunna. Ya, jadi ini domir-domir ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ada yang nempel dan ada yang terpisah, dan kedua-duanya ini berbeda dalam pemakaian walaupun maknanya sama. Ya, seperti kita mau bilang dalam bahasa Inggris, kita bilang misalnya bukumu. Ya, kita nggak bilang book you atau you book, bukan, tapi your book. Ya, gitu kan. Pemakaiannya berbeda ya, walaupun maknanya sama, kamu. Ya, seperti itu ya. Seperti misalnya buku saya. Ya, bukan book I atau I book. Bilangnya apa? My book. Ya. My book. Cuman itu doang Anda tahu ya. Nah, selainnya mungkin butuh. Berarti cuma Indonesia aja ya Ustadz ya, yang saya ya. Saya ya. Nggak Ya, berubah. saya ya, buku saya, kemudian saya seperti ini ya. Itu di Indonesia sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau kepemilikan biasanya sudah disingkat. Buku kamu menjadi bukumu ya. Buku saya menjadi bukuku biasanya. Baik. Oke, sampai di situ ada pertanyaan lagi, silakan. Enggak ada ya. Ini kita akan lanjut ke latihan yang belum kita ambil. Ya, kita belum ambil sebelumnya. Nah, kalau di sini ya sama juga. Ya, kita akan belajar tentang domir. Cuman di sini domirnya domir munfasil. Domir yang terpisah ya, bukan domir yang nempel tapi domir yang terpisah. Nah, perintahnya apa? Do ya, fil amakinil kholiyati fi ma yali domiron munasiban lil mutakallimi. Ana ya, nahnu. Do ya. Do di sini perintah ya, letakkan. Nah, perintah ini sebenarnya langsung menuju ke sini nih. Dia harusnya langsung ke sini. Do domiron munasiban lil mutakallim, gitu maksudnya. Letakkan domir munasib. Munasib itu artinya apa? Cocok. Ya, munasib. Ya, cocok. Ya. Letakkan domir. Domir artinya apa? Kata ganti atau subjek. Ya, letakkan domir yang cocok untuk pembicara. Ya, atau bahasa istilah kita orang Indonesia apa? Orang pertama. Ya, orang pertama itu sebagai pembicara. Ya, orang pertama. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Nah, letakkan ya domir yang cocok untuk mutakallim. Ya, mutakallim dalam bahasa Arab itu cuma dua. Ana atau nahnu. Ya, sama dalam bahasa Indonesia, mutakallim itu pembicara cuman saya atau kami. Ya, kami di sini ada dua, bisa kami, bisa kita ya, dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu cuma dua ini, ya, ana atau nahnu. Ya, benar, seperti itu ya. Nah, di mana kita disuruh letakkan di sini ya? Letakkan domir yang cocok untuk pembicara itu pada titik-titik berikut. Amakin ya, amakin kholiyah artinya pada titik-titik, mayali artinya berikut. Oke, taib. Nah, contoh ya, enak kasih contoh di sini. Di sini harus memperhatikan kata yang disediakan.
Ya, kita sebelumnya sudah pernah belajar. Kita sudah belajar mana yang jamak, mana yang bukan jamak. Ya, di sini kita cuma pilih. Kalau dia bukan jamak berarti pakai ana. Kalau dia jamak banyak berarti pakainya nahnu. Ya, contoh nomor 1, muslimun. Ya, muslimun ini jamak atau tidak? Single. Ana muslimun. Berarti pakainya Itu ana. tidak jamak. Ya, ana muslim. Saya seorang muslim. Ya, kalau kita pakai nahnu muslimun kurang cocok. Karena ya kalau bahasa kita apa? Bahasa kita karena mubtada'nya jamak, kemudian khobarnya bentuknya tunggal, kurang tepat. Harus jamak dan juga jamak. Kalau di Indonesia mungkin nggak apa-apa kita bilang saya muslim sama kami muslim, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini harus sinkron ya antara dengan yang depan sama antara subjek dan predikatnya, antara mubtada dan khobarnya harus cocok sinkron, jamak-jamak, tunggal-tunggal. Nah, oke. Itu contoh ya, contoh untuk nomor 1. Lanjut, kita lanjut tadi terakhir. Siapa tadi terakhir? Bu Diana ya, nomor 8 tadi. Ya, berarti kita lanjut ke Bu. Bisa? Oh masih. Kayaknya masih ya, masih apa berisik di situ. Type. Oh bisa. Satu. Rokom isnain. Rokom isnain. Nomor 1. Nomor 1 sudah tadi contoh. Ya, nomor 2 sekarang. Nahnu muslimun. Ayo, ahsanti ma'nahu nahnu muslimun. Kami orang-orang muslim. Ayo, kami orang-orang muslim. Nam, ahsanti, sahih. Ya. Berikutnya ya, nahnu muslimun. Karena di sini jamak ya, maka harus pakainya yang jamak juga. Nahnu muslimuna. Taib rokom salasah. Kita ke Bu Rina. Tafadholi Bu Rina. Nah, Ustaz. Ana muslimatun. Ya Ustaz. Muslimatun apa muslimatun? Muslimatun. Ya. Muslimatun apa muslimatun. Ya. Jadi ini sudah benar tadi ya bentuknya kita pakai domir ana. Nah, di sini ya benar. Di sini harusnya bacanya apa? Muslimatun ya. Muslimatun. Ya, kenapa? Karena sekali kita panjangkan di matun muslimatun ini nanti berubah menjadi jamak. Nah, benar ya akan berubah menjadi jamak. Maka mat dalam benar muslimatun. Ya, bisa dibaca lagi coba Bu Rina. Ana muslimatun. Muslimatun. Jangan ditarik. Muslimatun. Ana muslimatun. Masih. Ya. Itu walaupun secepat kilat Bu Rina membaca masih kedeteksi panjangnya. Muslimatun. Muslimatun gitu ya. Ana muslimatun. Yang Masih. mana yang panjang Ustaz apa Li? Ma-nya jangan dipanjangkan, harus dipendekkan semuanya sebenarnya ini. Ini semuanya satu ketukan ya. Muslimatun. Muslimatun gitu coba. Ana muslimatun. Masih. Masih kedeteksi panjang ya? Masih. Apa tadi gagara itu ya Ustaz? Muslimatun. Ya. Di sini Bu Rina harus bisa bedakan antara muslimatun sama muslimatun. Beda enggak? Muslimatun. Gitu Ustaz. Nah, itu dia. Ana muslimatun. Muslimatun masih ketarik dikit ya. Jangan sampai ketarik karena itu bisa kedeteksi ya. Ana muslimatun gitu. Coba. Ana muslimatun. Ayo ahsanti sahih ya. Ana biasa kalau mengajar tajwid, mengajar apa namanya? Biasa ana dipanjang pendek dulu kita apa namanya? Kita perbaiki di panjang pendek. Walaupun mungkin dari segi makhraj kita nggak bisa ini, tapi dari panjang pendek itu yang sangat penting. Nah, itu kalau panjang pendek itu kan 2 ketukan itu bagaimana ukurannya? Ukurannya cukup di ayun ya, cukup di ayun suaranya itu jadi 2 ketukan pasti jadi 2 harokat ya. Muslimatun. Nah, itu di ayun jadi 2 harokat dia. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Cukup di ayun itu jadi 2 harokat. Ya, kalau tidak di ayun maka dia satu harokat. Ya, seperti itu ya. Nah, ana muslimatun. Ya, seperti itu. Ana muslimatun. Ma ma'nahu Bu Rina?
Saya seorang Muslim, Ayo, saya seorang muslim ya. Tapi yang mengatakan perempuan. perempuan. Ya, saya seorang muslim atau saya seorang muslimah. Ya, di Indonesia ini pakainya dua-dua nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya harus tepat ya, ana muslimatun atau yang laki-laki ana. Baik. Rakam arba'ah kita ke bulan. Tafadhali bulan. Nahnu muslimatun. Aywa, ahsanti. Sahih. Nahnu muslimatun ma'nahu. Kami muslimah. Ya, kami muslimah ya. Kami para orang muslim. Tapi yang mengatakan ini yang Perempuan. mengatakan perempuan ya. Dalam benak kita itu perempuan biasanya tidak perlu diterjemahkan. Ya, tapi dia yang jelas yang mengatakan ya harus perempuan banyak. Ayo. Di sini dari 4 nomor ini ya kita bisa ambil sedikit kesimpulan ya, bahwasanya ana dan nahnu ini dipakai oleh muzakkar maupun yang muannas. Ya. Muslim bilangnya ana sama. Ya. Muslimah bilangnya juga ana. Ya, begitupun nahnu muslimuna bilangnya nahnu muslimuna, nahnu muslimatun. Ini sama, dua-duanya dipakai oleh muzakkar maupun yang muannas. Taib. Rakam khamsah kita ke Budiana. Tafadhali Budiana. Nahnu banatul mudiri. Ayo, ahsanti, sahih ya. Nahnu banatul mudiri. Ayo, maknahu? Kami anak-anaknya direksi ya. Direksi ya, kami anak-anaknya di direktur. Ya, kami anak-anaknya direktur, kami anak-anaknya kepala sekolah, ya kami anak-anaknya rektor. Ya, jadi mudir ini biasa untuk dipakai untuk kalau di perusahaan namanya direktur, ya di sekolah namanya kepala sekolah, ya atau di universitas bilangnya apa? Rektor. Ya, jadi bisa punya banyak makna dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab cuma disebut apa? Mudir. Ya, mudir. Itu tergantung tempatnya ya Ustaz ya. Maksudnya, tempatnya, tergantung tempatnya. Jadi kalau ada yang debat, mudir itu artinya rektor. Kemudian bilangnya mudir itu artinya kepala sekolah ya. Kemudian saling debat, dua-duanya benar. Karena sesuai tempatnya, mudir itu dari kata adaro yudiru. Ya, adaro yudiru itu artinya apa? Mengelola. Pengelolanya yang mengelola ya dari ketua sampai apa itu yang mengelola ini namanya apa? Direktur. Oke, kita lanjut. Sitah. Baik, kita ke Rika. Tafadhali Bu Rika. Bisa? 6. Halo Bu Rika. Nomor 6 ya Ustadz ya. Nomor 6. Ana ibnu mudarisun. Saya anak laki-laki seorang guru. Seorang guru, aywa. Sudah benar pemakaian ana. Tinggal di pembacaannya ya. Ibnul mudarrisun apa mudarrisin apa mudarrisan? 6. Ana ibnu atau ana benu ini disambungnya karena namanya hamzah disebut dengan hamzah wasal ini. Ana benul mudarrisi. Ya, kenapa mudarrisi? Karena dua kata ini disusun dengan apa? Ini mudhof, ya, ini mudhof ilaih. Pokoknya kalau kepemilikan biasanya dia mudhofun ilaih, ya, anaknya atau anak milik guru, anaknya guru. Nah, itu dia disusun dengan apa? Disusun dengan cara mudhof dan mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih harus kasr. Yang mudhofun ilaih harus majrur. Baik. Ana benul mudarris. Sudah benar tadi. Terjemahnya juga sudah benar ya. Rakam sab'ah. Ya, rakam sab'ah. Naam, tafadhali Bu Rina. Ustaz. Nahnu tulabun. Aywa, tullabun ya. Nah, Ustaz. Nahnu tulabun. Aywa, ma'nahu? Kami tulabun. Tulab. Ya, tulab itu jamak dari tolib. Oh, iya. Siswa. 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 Aywa, kami siswa-siswa ya. Atau kami adalah siswa-siswa. Nah, ahsanti, sahih ya. Jadi sudah benar ya, nahnu tulabun ya, karena bentuknya bentuk jamak. Nah, ahsanti, sahih. Baik. Al-akhir rakam 8. Nah, rakam 8 kita ke Bu
Wulan, tafadholi Wulan. Apa sih? Mari. Mirdoh. Mari doh. Maridoh. Ayo ana maridoh atau maridotun ya. Ana maridotun. Ayo, mana ana maridoh? Saya perawat ya, Ustaz. Kalau itu ana mumarridoh. Tapi kalau ini ana maridoh. Ya, kalau ana maridoh artinya saya Perawat. Apa? sakit. Ya, marid artinya apa? Sakit ya. Oh, Saya lagi sakit. sakit ya, sakit. Maridotun ya untuk perempuan. Kalau dia laki-laki maridun. Ya. Kalau perawat itu mirip ya, karena dia diambil dari suku kata yang apa namanya satu akar ya, satu akar kata yaitu dari kata mim ya, huruf mim ro do. Ya, marodo ya, merodu artinya sakit, maridun sakit ya, maridotun untuk perempuan, maridotun sakit ya. Kemudian orang yang merawat orang sakit namanya mumarridun atau mumarridotun ya. Mumarridun sama mumarridotun ini sedikit Berarti ini sakit. perbedaannya di ya, kalau ini sakit ya, maridun ya, maridun atau maridotun untuk yang muannas ya, maridotun ya. Kalau perawatnya apa? Mumarridotun ya, mumarridotun ya. Jadi ada kemiripan ya, tapi berbeda ya, kemiripan tapi berbeda. Oke, Nuasil kita lanjut. Ya. Oke, soal man laha soalun. Ada yang punya pertanyaan silakan. Ya, jadi sini yang kita sekali lagi ya, untuk buku ini kalau kita bisa menjawab pertanyaannya berarti kita sudah paham teorinya. Ya, cuman karena kurang banyak disentuh jadi kelihatannya kayak banyak. Padahal kalau kita paham itu satu file ya butuh ya 1-2 kilobyte mungkin bisa ditampung. Ya, dikit sebenarnya ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia ya. Kita akan membaca Iqra waktub. Ya. Ini udah lama kita belum pernah ini lagi ya. Apa namanya? Imla, dikte. Ya, jadi Anda baca kemudian antunna menulis. Ya. Ya, belum lagi ya, sudah lama kita belum praktek. Ya, insya Allah nanti. Di sini kita akan praktek membaca dulu ya. Membaca sesuai dengan kosakata yang sudah kita dapat. Ya. Tadi terakhir Bu Wulan ya? Ya. Oke, terakhir Bu Wulan tadi, kita kembali ke Bu Diana berarti. Tafadholi Bu Diana. Nanti dibantu ya, tidak perlu khawatir ya, mau sepanjang apa ini bacaannya nanti dibantu insya Allah. Ya, nggak ada hukuman ya. Nggak ada berdiri satu kaki, nggak ada. Oke, lanjut Bu Diana. Tafadholi Iqra waktunya, baca dan tulislah rakam wahid. Zahaba abi ilal Aywa. Benar. Zahaba ali ilal Qahirah ya Ustaz. Benar, perhatikan ya, ilal Qahirah. Kalau ada ila berarti menjadi lanjut. Zahaba abi ilal Qahirati. Oke, benar. Qabla usbu'i. Aywa, qabla usbu'in ya, di sini ada tanwin ya. Qabla usbu'in. Nah, ahsanti. Zahaba benar ya. Jadi bacanya sudah benar semuanya. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Taib. Ma ma'nahu? Nanti dibantu. Abi, apa abi dulu? Ayah saya, oke benar. Pergi apa keluar ya? Benar, pergi. Ayah saya pergi ke Qahirah. Mana Qahirah? Mesir. Kairo. Kairo. Ya, ibu kota Mesir, benar. Ya. Zahaba abil. Ayah saya pergi ke Kairo. Aywa. Ini setelah minggu. Qobla itu artinya sebelum. Sebelum. Ya. Sebelum seminggu. Apa arti maksud sebelum seminggu? Berarti minggu lalu ya Ustaz ya? Minggu lalu, benar ya. Minggu lalu. Ya. Jadi orang Arab itu kalau pakai minggu lalu atau minggu depan, yaitu nanti dia pakai kata apa? Qobla dan ba'da. Nanti kita akan lihat ya. Qobla atau ba'da. Simple ya. Zahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Ya, bapak saya pergi. Ini lihat ya. Ini dibalik karena
biasanya kalau kata kerja duluan, ya, kemudian ada pelaku, dalam bahasa Indonesia itu dibalik. Ya, bahasa Arabnya nggak salah, ya, cuman dalam mengadaptasikan ke terjemahan Indonesia itu orang Indonesia terbiasa untuk mendahulukan subjek daripada predikat. Ya, makanya kita bilang bapak saya pergi, bukan pergi bapak saya. Walaupun sebenarnya bisa juga, ya, orang Indonesia tidak terlalu heran juga kita bilang pergi bapak saya ke Kairo. Tapi kurang dalam susunan bahasa Indonesia masih kurang tepat, ya, belum SPO, ya, harus subjek, predikat, ya, objek. Ya. Bapak saya pergi ke Kairo sebelum sepekan atau pekan lalu. Ya, jadi kita artikan langsung ini seperti ini, kita langsung bilang pekan lalu, ya, pekan lalu. Oke, ahsanti. Rakam Ifnain, ada pertanyaan langsung ditanya, ya. Kita langsung ke Bu Rika kalau bisa. Kalau memungkinkan, ya, Bu Rika. Kalau enggak apa-apa, tetap dimatikan mic-nya. Oke, berarti nggak bisa, ya. Kita ke Bu Rina berarti. Tafadholi Bu Rina. Ya, Ustaz. Nanti dibantu. Oke, mata. Ya. Mata kharaja. Ayo, mata kharajta. Ya. Ya. Kharajta. Nanti kita akan bahas, ya, kenapa kok bisa jadi kharajta. Nah, mata kharajta Minal fasli. minal fasli, oke. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu, benar. Ayo, kemudian Kharajata juga Ustaz. kharajtu. Ya, kali ini kharajtu. Kharajtu Kharajatu. ba'dad. Adas. Ayo, ba'dad dars. Ya, di sini harusnya ada tasdid, ya. Huruf dalnya ini ada tasdid, ya, ba'dad darsi, ya, ba'dad dars. Oke. Oke, Anda bantu. Kalau bisa diterjemahkan dikit-dikit mungkin, Bu Rina, nanti Ya, Anda bantu. di sini ada tasdidnya tapi alifnya ada baris. Ba'dad. Alif. Ba'da ad-darsi gitu. Ba'da ad-dars. Oh, ba'da ad-darsnya. Itu benar, dia kalau kita baca tidak ada sebelumnya kita bilang ad-dars. Cuman karena ini namanya apa? Hamzah wasol. Ya. Setiap alif lam itu pasti hamzah wasol, ya. Setiap alif lam di mana saja kita dapati alif lam, ya, itu dia hamzah wasol. Oke, bentar. Ini jadi besar ininya, ya. Oke. Nah, pasti hamzah wasol, ya. Makanya kalau dia ada didahului oleh kata, ya, atau didahului oleh huruf, maka alifnya biasanya tidak terbaca atau hamzah wasolnya itu tidak terbaca. Nah, oke, sekarang kita terjemahkan dikit-dikit. Mata, mana mata? Mata, kapan Ustaz? Kapan, ya, kapan. Kemudian kharajta. Kharajta keluar ya Ustaz. Ya, kamu keluar. Ya, di sini ada kamu, ya. Kamunya yang mana, Bu Rina? Ta. Ya, huruf ta, benar, ya. Huruf ta ini yang menunjukkan atau mewakili kata kamu, ya, dalam kata kerja. Mata kharajta. Kapan kamu keluar, ya. Minal fasli. Minal fasli apa? Dari Kelas ya. Dari kelas. ya, dari kelas, ya. Ya Muhammadu. Ya Muhammad. Ya, Wahai ya Muhammad. Wahai Muhammad. Nah, ya, kemudian kharajtu. Kamu. Kharajtu. Ya. Kalau kamu kharajta. Kalau kharajtu ini jawaban. Saya keluar. Saya, ya, benar. Saya keluar setelah pelajaran. Ya, setelah pelajaran. Ba'da dars. Kalau kata ba'da di sini, ya, ini bermakna apa? Setelah. Ya, bukan pelajaran depan, ya, atau misalnya bukan seperti tadi penggunaannya, karena di sini kita bisa bilang di sini ada alif lam, ya. Kalau ba'da dars artinya setelah pelajaran ini, ya, setelah pelajaran yang sedang dipelajari. Nah, taib di sini sedikit, ya. Pertanyaannya adalah kenapa kita bisa tahu itu kharajta dan kharajtu? Ya, kembali ke maknanya. Jadi sebelum kita membaca, ya, sekali lagi anak ingatkan, sebelum kita membaca harus sering memasang kosakatanya tentang apa nih? Ya, bacaannya ini tentang apa? Jadi sebelum membaca ini kita harus bisa prediksi. Ya, kita harus bisa prediksi karena kemungkinan bisa dua kemungkinan. Ini kharajta yang kita tulis kharajta itu memungkinkan bisa kharajta, bisa kharajtu,
bisa kharajti. Ada 3 kemungkinannya. Bisa kharajta, kamu laki-laki, kharajtu, saya, ya, laki-laki maupun perempuan bisa. Kemudian kharajti, kamu perempuan. Itu memungkinkan untuk, atau yang ketiga, kalau tidak ada baris begini berarti bisa yang keempat ada. Namanya apa? Kharajat. Nah, kok bisa Ustadz menentukan itu kharajta? Dari percakapan. Nah, percakapannya apa? Karena yang diajak bicara si Muhammad. Muhammad. Ya, si Muhammad. Jadi kita lihat langsung ke ujung. Jadi melihat dari sini langsung ke sana sebelum kita baca. Seperti ini bahasa Arab. Jadi tidak asal karena kita sudah mengenal huruf, ya, mengenal kata, tapi kalau dalam bentuk seperti ini, ya, domir-domir menentukan itu apakah dia kamu, dia, apakah saya, ini harus kita lihat secara makna umum dulu. Kita lihat dari akhir, ya, dari awal sampai akhir. Oh, berarti ini kharajta. Kenapa? Karena yang disapa si Muhammad. Seperti itu caranya, ya. Ya. Jadi tidak tidak serta-merta bisa kita menentukan itu langsung kharajta. Ya, ada ilham datang, malaikat kasih tahu ini kharajta, enggak ada, ya. Kita harus Ya lihat seperti sampai baca Al-Quran gitu ya Ustadz. benar, ya, seperti membaca Al-Qur'an. Ya. Atau seperti kita nggak tahu ya kalau bahasa lain seperti apa, tapi bahasa Arab harus seperti ini. Ya, bahasa Arab itu sebelum kita membaca, ya, sebelum kita menentukan harokat dari setiap kata, itu kita harus biasanya paling tidak ada 5 kata atau 6 atau enggak sampai akhir dari kalimat tersebut, sampai titik kita lihat dulu secara keseluruhan. Baru kita bisa tentukan, oh ini dia, oh ini domirnya domir anta, oh ini domirnya domir hiya, atau domirnya domir ana. Nah, itu baru kita bisa menentukan. Ya. Di awal mungkin sedikit agak lama menentukan, ya, lama-lama akan terbiasa. Mata langsung ke sini, oh ini Muhammad, ini kharajta, langsung bisa kita tentukan, ya. Nah, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu, otomatis kalau jawabannya bukan kharajta lagi, karena menjawab berarti kharajtu. Ya. Tanpa baris seperti ini pun memungkinkan 4 tadi, bisa kharajta, bisa kharajti, bisa kharajtu, atau kharajat. Nah, bagaimana cara menentukan? Menentukannya momen, ya. Karena momennya dia menjawab, berarti ini pasti kharajtu. Kalau kita jawab pakai kharajta misalnya kurang tepat, ya. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kemudian dia jawab, kamu keluar setelah, ya, kurang tepat. Kalau dibilang kamu, harusnya apa? Saya, ya. Saya keluar, ya, setelah pelajaran ini. Jadi gitu, ya. Jadi sepertinya kalau belajar bahasa Arab, ya, harus sedikit lebih lebih panjang lagi melihat kalimat, ya, untuk menentukan harokatnya. Nah, berikutnya rokam, ada pertanyaan silakan. Ada, ya. Rokam salasa, ya, rokam salasa kita ke Bu Wulan. Tafadholi Bu Wulan. Iya. Dhahabtu ilal Aywa, masjidi ahsanti. qabla adzan. Aywa, qoblal adzan, ahsanti, sahih. Dhahabtu. Ini bentuk pernyataan sendiri, ya, Iya. karena ini bukan bentuk pertanyaan, tidak ada orang lain. Jadi pertanyaan sendiri, ya, pernyataan sendiri. Dhahabtu, ya, ilal masjidi qoblal adzani. Ahsanti. Ma'nahu? Ma ma'nahu? Saya keluar ke masjid, ya, sebelum Oke, azan. Sebelum azan, ya, keluar ke masjid atau pergi ke masjid. Pergi ke Bisa. masjid, ya. Ya, ahsanti, sahih. Saya pergi ke masjid, ya, sebelum azan. Ahsanti, sahih. Baik. Rakam 4. Ya, rakam 4 Bu Diana, tafadhali. Mata zahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Aywa, ahsanti, sahih. Lanjut. Zahaba qabla syahrin. Aywa, zahaba qabla syahrin. Aywa, ahsanti, sahih. Nah, di sini kita dihadapkan dengan yang seperti yang tadi lagi, ya. Coba kita. Artinya apa ini, Bu Diana? Mata zahaba ammuki. Ustaz, kalau ammuki itu paman ya Ustaz? Ya, pamanmu, benar, ya. Pamanmu, di sini kamu yang diajak bicara berarti perempuan, ya, si Aminah. Di sini sudah ada harokatnya. Oke. Mata zahaba ammuki. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Benar. Nah.
dia pergi bulan lalu. Aywa, dia pergi bulan lalu. Qabla syahrin. Ahsanti, sahih. Ya, mata zahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Ya, zahaba ya qabla syahrin. Ahsanti, sahih. Taib. Di sini ada sedikit pertanyaan ya buat antunna. Di sini kenapa zahaba? Bukan zahabata atau zahabati misalnya. Karena yang nempelnya ke amunya itu, Ustaz. Ya, jadi yang pergi ini adalah dia, ya, dia. Dia di sini maksudnya am, ya, ammuki, pamanmu. Jadi orangnya enggak ada. Orangnya tidak di depan kita. Maka kita pakai kata kerja untuk yang domir huwa. Ya, ini kita perlu meroja lagi nih ya. Domir ini kita sudah ambil dengan beberapa kata kerjanya sudah. Benar gak? Jadi domir apa saja yang kita sudah ambil nih? Ada domir huwa, kemudian hum sudah? Udah. Hum sudah ya. Kemudian ada hiya. Iya. Kemudian hunna. Nah. Ya, kemudian apa? Anta. Antum sudah. Antum sudah ya? Sudah. Antum sudah. Kemudian anti. Antunna. Ya. Kemudian apa lagi? Ana nahnu udah belum? Sudah. Sudah juga. Berarti ini sudah lumayan ya. Ya, ini sudah berapa nih? 4 sama 4. Ya, 8, 10. Ya, tinggal 4 lagi ada. Ada 4 di sini 1, ya, di sini 1, di sini ada 1, di sini 1 yang kita belum ambil. Dan itu sudah terwakilkan sebenarnya, ya, gampang. Yang penting yang ini dulu, huwa. Coba kita sedikit merojaah. Bentar, ini masih lama. Oke, huwa. Ini kalau kita pakai kata, misalnya kata zahaba. Oke, coba ya. Huwa itu zahaba. Kalau hum menjadi? Zahabatum. Hum. Oke, hati-hati. Hum berarti menjadi zahabu. Zahabu. Ya. Zahabu ya. Kalau hiya? Zahabat. Ya, kalau zahabta nanti di anta ya. Oke. Kalau hunna? Zahabatum berarti ya? Enggak ya, salah. Zahabat. Hunna. Ya. Kalau hunna zahabna. Zahabna. Nanti kalau ada ta itu nanti dia di orang yang kedua ya, orang yang kita ajak bicara. Nah, dia di sini. Anta berarti menjadi zahabta. Ya, ini dia di sini ya, ada huruf ta-nya. Zahabta. Antum menjadi apa? Ya, zahabatum. Ya, zahabatum. Ya, anti zahabati. Benar. Ya, antunna zahabatun. Ya, zahabatunna. Ya, zahabatunna. Kemudian ana Zahabatu. Ya, zahabatu. Ya, nahnu zahabna. Ya, di sini harus dipanjangkan karena ini mirip. Ya, zahabna yang ini mirip dengan yang di sini. Pendek. Ya, kalau zahabna pendek itu mereka. Zahabna. Ya, kalau zahabna panjang ini artinya kami. Ya. Ini harus sering diingat, ya, harus selalu diingat dan kita akan sering murojaah seperti ini ya. Kalau perlu, kalau Ana boleh sarankan, coba bikin tabel. Ana pernah kirimkan tabelnya di itu ya, di grup ya? Belum? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Nanti tabelnya itu ada berwarna-warni ya, bikin nanti ditempelkan di mana gitu, di lemari ya, tempel di mana gitu yang tidak mengganggu ya, atau tempel pakai selotip ya. Kalau tempel pakai tempel kertas itu bisa merusak biasanya. Jadi yang penting bisa dilihat berkali-kali ya. Kita lagi ngapain gitu bisa dilihat. Yang penting jangan taruh kamar mandi misalnya ya.
Walaupun sebenarnya nggak apa-apa ya, karena dia bukan apa namanya, bukan Al-Quran, bukan ayat, tapi Quran tepat juga. Paling tidak kita taruh di mana, dekat-dekat yang sering kita sering ke situ, ya di dapur, di mana gitu ditaruh. Supaya sering kita lihat. Kalau sering kita lihat, mudah-mudahan tidak terlalu sulit untuk menghafal. Ya, tapi kalau tidak pernah melihat, ya sekali seminggu lihatnya ini juga sulit. Ya, maka kita bantu dengan tadi, ya media-media yang sering kita lihat. Nah, oke sampai di sini Kalau saya. Anda pakai Ini itu sedikit Ustaz, untuk murojaah saja. irama novelnya Ustaz, Pakai apa? pakai irama. Ada lagunya Ustaz, ikut tasrif, ikut itu. Ya, itu bagus. Bagus Gimana seperti itu. tuh Mbak Rina? Coba. Iya kan, udah diajak Mbak Ulan. Buka kelas lagi nih Mbak. Oh gitu. Oh iya ya. Jadi semuanya Bisa. itu ada iramanya ya Ustaz. Tapi Ya, sebenarnya kan kita nggak boleh itu, tapi ambil manfaatnya ininya aja ya, ya biar nggak gampang apa-apa. Itu nggak hafal apa-apa. kali ya. Oke. Ya jadi Benar, nggak apa-apa. kayak domir itu kayak huwa Huwa, huma hum gitu Ustaz. Artinya ya, dia gitu. Gitu kayak gitu. bisa. Itu sebenarnya untuk karena Dibatinin ya. dalam ya Ya. benar. Kita pakai apa namanya? Pakai iramanya untuk supaya bisa nyangkut. Ya, nyangkutnya itu pakai otak kanan dia. Ya. Ya. Tapi kalau dalam praktek biasanya itu untuk menghafal, untuk memanggil memorinya itu kan pakai lagu. Tapi kalau dalam praktek memang harus sering dilihat. Ya, sering di Ya. apa namanya? Sering diucap, sering Ya. dilatih ya supaya connect antara anta, nanti jangan sampai connectnya ke hiya misalnya. Ya. Dan itu tidak salah ya, untuk berirama itu tidak salah karena dia untuk memanggil memorinya itu lebih cepat. Kalau kita lagi ujian, ya, kita mau Iya. isi itu dengan gampang. Ya. Tapi kalau dalam nanti kalau sudah cakap ya bercakap, ya nggak mungkin kita berirama dulu kemudian ketemu huanya apa ya, hunnanya apa, itu ya perlu latih, harus dilatih juga apa namanya, latih juga untuk mencocokkan langsung ya, mencocokkan langsung. Nah, sahih ya seperti itu ya. Ada saran yang lain lagi silakan ya. Oke, kita lanjut ya. Nuasil ini sekedar untuk mengingatkan aja ya yang tadi murojaah. Kemudian sekarang kita ke, nah di sini tadi ya, ammu karena dia adalah orang ketiga satu orang, maka dia pakainya domir huwa. Ya, makanya pakai zahaba. Mata zahaba ammuki. Ya, ammuki. Kenapa di sini ki? Karena yang diajak bicara si Aminah. Ya. Kalau yang diajak bicara si Hamid, maka ini berbeda. Ya. Mata zahaba ammuka ila riyadi ya Hamidu. Ya. Kemudian di sini kata zahaba orangnya tidak perlu disebut. Ya, karena zahaba ini sudah mengandung pelaku yang disebutkan sebelumnya. Zahaba qabla syahrin. Ya, kalau kita mau terjemahkan panjang, dia ya pergi ya bulan lalu. Ya, dia pergi bulan lalu. Qabla syahrin. Taib, nuasil. Rakam khamsah. Oke, tadi terakhir Saya Ustaz tadi. Bu Diana ya. Ya, Oke. Ustaz. Ya, Ya. sekarang berarti Bu Rina ya. Kalau Bu Rika tidak bisa berarti Bu Rina. Ya. Ya. Oke, tafadhali Bu Rina. Aqoblas sholati zahabata ilal mato'am. Mat'ami. Ya, di sini tanda tanya. Nah, ilal mat'ami. Oke. La zahabatu ba'da sholati. Aywa, ahsanti. Sahih. Zahabtu ba'da salati. Sahih. Aqabla salati dhahabta ilal mat'ami. Taib. Ma ma'nahu? Apakah sebelum sholat dia pergi? Dhahabta. Dia keluar dari, iya Ustaz. Sudah benar ya, perginya sudah benar, tinggal domirnya ini apa ya, nih? Kamu benar ya. Apakah sebelum sholat kamu pergi? Sebelum sholat kamu pergi dari ke, ya, pergi ke ya, restoran. ke restoran. Ya, benar, pergi ke restoran atau ke tempat makan ya. Mat'am bisa bermakna juga tempat makan ya, atau kantin misalnya. Kalau di pondok bilangnya mat'am itu maksudnya kan
kantin Oh, buat iya. makan, ya, pondok. Nah, ilal mat'ami, ya. Kemudian jawabannya la dhahabtu ba'da sholati. Saya setelah apa nih? Saya pergi setelah sholat. Setelah sholat. Nah, ahsanti sahih, ya, la dhahabtu ba'da sholati. Tayyib. Bisa ya, mulai gampang, mulai terlihat mulai gampang itu aja ya, latihan-latihan. Oke, ini kita ke tabel, ya. Oke, berarti ini tabelnya ini dibacanya adalah ke samping ya. Jadi langsung dua kolom ya, 2 kolom ke samping. Nah, kita lanjut sekarang, kita ke Bu Bulan, berarti tadi Bulan. Eh, dari kanan ya Ustadz ya? Ya, dari kanan. Ya, mau dari kiri juga boleh. Bisa nggak? Dari kanan ya. Oke, tafadhali. Aina dhahabta ya akhi? Nah, ma'al ma'na. Di mana ya? Ayo, kemana? Ya. Oh sorry, kemana perginya saudara saya? Ya. Wahai saudaraku. Ya. Ayo, kemana kamu ya? Oh, iya. Aina dhahabta. Ya. Kemana kamu Kemana pergi, kamu wahai? pergi ya, wahai saudaraku? Benar, ahsanti. Kemudian sampingnya? Aina dhahabtum ya ikhwati? Ikhwani. Oh ikhwani, sorry. Ayo. Kemana kalian ya Ustaz ya? Benar, kalian? Kemana kalian pergi ya saudara-saudaraku? Ayo, ahsanti sahih ya. Aina dhahabtum ya ikhwani. Naam, ahsanti sahih. Kata ya tadi sudah benar ya. Cuman di sini karena disandingkan dengan kata zahaba atau zahabata, kata aina ini dia seolah menjadi ila aina. Ya. Tapi aslinya aina itu artinya apa? Di mana? Di mana ya. Cuman kalau kita sandingkan dengan kata zahabata masih kurang tepat, kita bilang di mana kamu pergi, tapi harusnya apa? Kemana ya. Ini hanya untuk menyesuaikan aja dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu tidak mengapa kita bilang ila aina boleh, atau cuman pakai kata aina itu boleh. Ya, nah, Tapi ahsanti. Ustaz, ada nggak bahasa Arabnya kemana? Ila aina. Oh, ila aina itu. Ya, ila aina. Ya. Orang Arab kalau nggak pakai kata zahaba bisa langsung dia bilang ila aina anta, bisa. Ya, ila aina, ila aina anta. Kemana kamu? Ya. Mau kemana kamu? Ila aina ant. Nah, biasa kalau udah cepat wena antat, wena ant, wena int. When, ya, jadinya when, ya. Ila aina jadinya when. Nah. Baik. Nah, ini kita lihat di sini, ini untuk laki-laki 1 orang, ini untuk laki-laki banyak. Ya. Nah, ini rangkuman sebenarnya ya. Jadi ini tabel untuk merangkum. Lanjut kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Kolom baris kedua. Aina dhahabati ya ukhti? Aywa. Kemana kamu pergi, wahai saudariku? Aywa, ahsanti. Sahih. Lanjut sebelah. Aina dhahabatunna ya akhwati? Nah. Kemana kalian pergi, wahai saudaraku? Aywa, saudariku. Aywa. Nah, ahsanti, akhwati ya. Akho ya, akhwati. Nah. Aywa, bukan akhwati tapi akho ya. Tadi sudah benar. Nah, ahsanti, sahih. Baik, berikutnya Bu Rina ya. Kalau Bu Rika nggak bisa. Ya, Bu Rina berarti. Nah, tafadhali Bu Rina. Ana dhahabtu itu. Nah, ya, ana dhahabtu, ma ma'nahu? Saya pergi. Pergi. Ya, ana dhahabtu, saya pergi. Kemudian Nahnu dhahabna. Aywa. Ma'nahu? Kami pergi. Kami pergi ya, atau kita pergi. Ini dua-duanya bisa ya. Bisa kami, bisa kita. Ya, dalam bahasa Arab itu tidak ada perbedaan. Ya, dalam bahasa Indonesia ada berbeda ya. Kami itu kami kelompoknya, tapi kalau kita dia ngajak ya, ngajak semuanya. Taib. Nah, di sini tidak ada pertanyaan. Kenapa enggak pakai pertanyaan aina ana ya atau aina dhahabtu? Karena jarang ya.
menanyakan diri sendiri itu sendiri. jarang ya. Kecuali ngasih tahu orang ya, aina dhahabtu ya, dia ngasih teka-teki atau ngasih apa pertanyaan buat kasih hadiah ya, mungkin bisa. Dan tidak salah ya, nggak apa-apa kita pakai kata aina di sini juga, nggak apa-apa ya, cuman di sini memang tidak pakai kata aina karena jarang dipakai. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut baca ya, membaca al-kalimatul jadidatu. Jadi Ya, kalimatul jadidatu artinya kata-kata yang baru. Ya, di sini kita akan melihat rangkuman daripada kosakata yang kita ambil pada pelajaran 15 ini. Ini pelajaran ke-15. Oke. Kita mulai berarti tadi terakhir. Oke, baris pertama kita mulai dari bulan ya. Tafadholi Iya. bulan sama plus langsung terjemahan ya. qabla sebelum, oke. ba'da setelah, Aywa, kaifa bagaimana, aywa. mata kapan, Sahih. al-usbu minggu ya, pekan. Minggunya atau pekan, benar. Ahsanti, sahih ya. Al-usbu'. Taib. Berikutnya Budiana. Tafadholi Budiana. Asy-syahru bulan, Bulan ya, benar. al-adzanu adzan, Azan, aywa, ahsanti. as-salatu salat, Naam. roja'a apa ya Ustaz? Roja'a ya, Kembali. kembali ya. Kayak dalam apa ayat inna lillahi wa inna ilaihi Oh iya. roji'un dari kata roja'a ya. Roji'un, aywa. Lanjut terakhir Ikhtibaru Ibarun, ujian Ustaz. ujian ya, ujian. Nah, ahsanti, sahih. Ya, ujian di sini ya, ujian di sekolah ya, ikhtibar. Atau kata lainnya juga ada ya, imtihan. Tes. Imtihan, tes ya, benar. Ya, imtihan. Taib. Nah, ini kosakata yang kita dapat ya, kosakata baru yang kita dapat dalam pelajaran ke-15 ini. Taib. Berikut ini ada rangkuman juga ya sebelum kita masuk ke pelajaran 16. Ini sudah waktu ya, tapi sedikit anak kasih gambaran supaya ini namanya ad-dhamair al-munfasilah. Dan domir Ya. yang terpisah itu ya Ustaz. Benar-benar domir-domir yang terpisah. Ya, domir-domir yang terpisah biasanya dipakai dalam kalimat, biasanya domir-domir tersebut sebagai sebagai apa? Sebagai mubtada. Dia sebagai subjek. Ya, subjek dalam sebuah kalimat sebagai mubtadanya. Huwa tolibun. Ya, dia seorang siswa. Jadi nggak boleh kita bilang hu saja, hu. Kalau hu ini dia untuk domir muttasil, dia nempel ya. Begitupun hiya ya. Domir muttasilnya hiya apa? Ha. Masih ingat ha? Iya. Ya, kitabuha, baituha. Tapi di sini kita belajarnya apa? Domir mun ya, munfasil yang terpisah. Ini semuanya di sini ada. Bentar, ini kita lihat 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya, yang bawah ini sama Ana, kemudian 6 ya, 7, 8, 9, 10 ya, masih 4 lagi ya, 4 yang tadi yang kita sudah sebutkan di awal, belum ada 4 tadi itu ya, semuanya yang bermakna 2, yang bermakna 2 belum kita ambil, semuanya masih yang tunggal sama yang bentuk jamak ya, tunggal dan bentuk jamak. Ada 10 ya, ada 10 di sini karena yang pertama orang Arab itu melihat dari mudzakkar muannas ya, maka dia jadi banyak ya. Kalau kita kan tidak melihat itu, makanya cuman semua subjek dalam bahasa Indonesia cuma 6 ya. Saya, kami, kemudian kamu, kalian, kemudian dia, mereka. Selesai, cuma 6 ya. Kalau yang di Arab ini ada, bahasa Arabnya ada 14 karena melihat dari laki-laki perempuannya, kemudian ada tunggal, kemudian ada gandanya, kemudian ada yang jamak. Nah, oke, itu sekilas ya, ini bisa nanti kita akan baca pada pertemuan berikut insyaallah. Baik. Soal akhir sebelum kita tutup ada? Oke, enggak ada ya. Baik, ini sudah waktu juga. Nah, karena tidak ada pertanyaan, dan
kita tutup ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan ini sudah direkam ya, bisa dilihat lagi dan yang lain insya Allah bisa menyusul. Baik. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah berikan kita kefahaman. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Hayyakunallah. Baik, ana akhiri.